Hai semuanya. Jadi hari ini kita bakal membahas suatu topik yang sering didiskusikan secara panas, baik di media sosial, ruang publik, bahkan pun akademik. Nah, kita akan membahas mengenai ideologi sayap kanan. Mungkin kalian udah pernah dengar atau bahkan sebut-sebut di dalam suatu berita maupun label perdebatan politik. Namun, apa sih sebenarnya ideologi sayap kanan? Kita akan memahami spektrum pemikiran di dalam ideologi sayap kanan yang memasuki kategori konservatisme yang mungkin cukup modern dan yang demokrasi modern. Lalu yang lebih ekstrim seperti fasisme dan nazisme. Tapi kalian jangan khawatir, kali ini kita akan membahas dengan secara ringkas, objektif, serta kritis. Nah, ayo kita belajar bersama-sama mengenai ideologi sayap kanan. Apa sih itu ideologi sayap kanan? Ideologi ini merujuk pada pandangan politik yang mendukung sekali tatanan sosial tradisional, nilai-nilai konservatif, hingga seringkali bersifat nasionalisme. Ideologi sayap kanan ini tidak selalunya ekstrim, karena praktiknya terjadi dalam dua bentuk, ada yang moderat hingga radikal. Konservatisme adalah menjaga tradisi. Konservatisme adalah sebuah pandangan politik yang disebut sayap paling kanan atau paling moderat. Tapi, apa sih makna di balik ini? Konservatisme berakar pada penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional, stabilitas sosial, peran penting agama, serta institusi keluarga dianggap sebagai fondasi utama sebagai kehidupan dalam bermasyarakat. Para konservatif percaya bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus terjadi perlahan, dengan hati-hati, karena perubahan yang terlalu cepat bisa mengganggu keseimbangan sosial yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada Partai Konservatif di Inggris, atau sebagian besar kebijakan Partai Republik di Amerika Serikat. Keduanya menekankan pentingnya tatanan lama dalam menghadapi dunia modern. Jadi, konservatisme bukan sekedar menolak perubahan, tapi tentang menjaga warisan yang dianggap telah membentuk siapa kita hari ini. Monarkisme adalah ideologi yang mendukung sistem kerajaan, di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu secara turun-temurun. Walaupun kini sudah banyak monarki konstitusional seperti Inggris dan Jepang, dulu banyak monarki absolut, di mana kekuasaan dipegang kontrol penuh oleh pemerintah, seperti Prancis sebelum revolusi. Monarkisme adalah ideologi kanan, di mana memegang penuh stabilitas, hierarki, dan tradisi. Fasisme adalah ideologi sayap kanan yang sangat otoriter, menolak demokrasi dan mengagungkan kekuatan negara serta militer. Pemimpin fasis sering dianggap sebagai tokoh mutlak yang tidak boleh dibantah. Contoh, Benito Mussolini di Italia yang membentuk rezim fasis dan menjadikan negara sebagai pusat segalanya sambil menekankan kebebasan rakyat. Rasisme sendiri merupakan salah satu cabang dari fasisme dengan tambahan unsur rasisme ekstrim dan antisemitisme. Rasisme sendiri merupakan ideologi politik di Jerman pada awal abad ke-20. Adolf Hitler memimpin partai Nazi dengan ideologi supremasi Mas Arya, membenci Yahudi, serta melakukan genosida dalam peperangan dunia kedua. Rasisme ini sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk paling berbahaya dan ideologi sayap kanan ekstrim. Ideologi nazisme rasisme yang pertama itu adalah antisemitisme, di mana orang Jerman berkeyakinan bahwa orang Yahudi adalah ras yang paling inferior atau yang berbahaya bagi masyarakat. Yang kedua adalah superioritas Mas Arya, yang dimana mereka berkeyakinan bahwa unggulan dari Mas Arya itu adalah yang paling unggul dari setiap ras yang ada. Lalu yang ketiga adalah praktik diskriminasi, yang dimana semua itu tidak berpatokan terhadap pemikiran saja, namun narsis rasisme ini berpatokan kepada kebijakan publik juga.
Dampak dari narsisme rasisme itu sendiri yang pertama adalah Holocaust, yang dimana Holocaust sendiri merupakan konsekuensi paling mengerikan dan berbahaya bagi masyarakat dari rasisme itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kekerasan dan intimidasi, di mana pembunuhan massal terjadi. Lalu yang terakhir adalah pemisahan sosial, seperti memecahkan masyarakat dari yang satu dan yang lainnya. Konservatisme, monarkisme, nazisme, dan fasisme sama-sama berada di spektrum politik yang sama di sayap kanan, karena mereka sama-sama menekankan pentingnya kepribadian dan kepentingan hierarki politik dan kebencian mereka terhadap komunis. Konservatisme adalah ideologi yang mengutamakan nilai-nilai tradisi dan perkembangan yang lumayan lambat, karena mereka menstabilkan stabilitas sosial mereka. Monarkisme berfokus pada sistem kerajaan mereka yang turun-temurun, biasanya turun dari raja atau keluarga kerajaan. Sedangkan fasisme lebih ekstrim, dengan negara yang memegang kekuasaan penuh dan menuntut loyalitas mutlak dari warganya, menolak demokrasi dan memperkuat kekuatan militer mereka. Yang terakhir adalah fasisme yang menambahkan unsur fanatik dan nasionalisme. Mereka menganggap ras mereka paling tinggi dari ras orang lain di dunia ini, dan mereka sangat membenci Yahudi. Kenapa harus dipahami? Nah, penting banget buat kita untuk memahami ideologi sayap kanan ini. Bukan sekadar untuk menghakimi mana yang baik ataupun yang buruk, tapi supaya kita bisa melihat gambaran besar bagaimana ideologi ini muncul, berkembang, dan memengaruhi kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dengan memahami konservatisme, misalnya, kita jadi tahu kenapa sebagian orang lebih nyaman mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka dan lambat dalam menerima perubahan. Nah, kita juga bisa memahami mengapa ide seperti nasionalisme bisa berkembang menjadi hal yang positif, seperti rasa cinta tanah air, ataupun yang lainnya. Tapi juga bisa berubah jadi hal yang ekstrim jika tidak dikontrol dengan baik, seperti dalam fasisme dan nazisme. Nah, pengetahuan ini penting bukan sekadar untuk pelajar ataupun pengamat politik, tapi juga bisa untuk kita sebagai warga negara biasa, karena ideologi ini bukan sesuatu yang jauh dari kita, yang hidup dalam kebijakan pemerintah, dalam perdebatan, di media sosial, sampai di keobrolan sehari-hari. Dengan punya pemahaman yang jernih, kita jadi lebih bisa berpikir secara kritis terhadap narasi politik yang muncul. Kita bisa membedakan mana ide yang menawarkan stabilitas dan mana yang berpotensi mengarah ke penindasan. Dan yang paling penting, kita bisa mencegah sejarah kelam terulang kembali, karena kita belajar dari masa lalu. Nah, bisa kita lihat dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa ideologi sayap ini memiliki spektrum yang sangat luas. Yang pertama ada konservatisme, di mana mereka menjaga nilai-nilai tradisional. Lalu ada monarkisme, di mana mereka menjaga dengan cara kekuasaan yang turun-menurun. Lalu ada fasisme, di mana mereka menjunjung kekuatan negara dan juga kepatuhan yang mutlak. Lalu ada nazisme, di mana mereka membawa ideologi ini ke level yang lebih ekstrim dengan cara rasisme dan juga kekerasan. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa satu spektrum ideologi bisa membuat pandangan yang konstruktif tapi juga destruktif, tergantung bagaimana dan siapa yang menjalankannya. Memahami ini sangat penting bukan untuk menakuti, tapi supaya kita jadi warga yang lebih kritis dan paham akan sejarah. Nah, penjelasan tadi mengenai ideologi sayap kanan itu sudah cukup jelas ya teman-teman. Bagi kalian yang mau berbagi pandangan mengenai ideologi sayap kanan, bisa langsung komen di kolom komentar. Bye-bye! A few moments later.